Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ayat ke 44 ya? 44. Ya, bersyukur kita sudah sampai surat Al-Baqarah ayat ke-44. Mudah-mudahan dengan mukjizatnya, keberkahan Al-Qur'an, ayat-ayat ini akan menolong kita nanti di akhirat kelak ya. Terutama di kubur ya, di kubur. Mudah-mudahan ayat-ayat ini jadi teman-teman kita ya, teman-teman kita di dalam kubur. Itu aja harapan kita, nggak ada lagi. Mau pinter mah kita udah ketinggalan kali ya. Kalau mau pinter mah kita ketinggalan. Kita berharapnya itu aja. Berharapnya supaya Al-Qur'an ini bisa menyelamatkan kita dari kubur sampai akhirat kelak. Sampai Al-Qur'an itu membawa kita ke dalam surga, itu aja. Mau ngapal nggak apal-apal ya kan, setahun ngapalin satu ayat aja alhamdulillah gitu ya, gitu. Alhamdulillah saja gitu kan, kita berharapnya dapat ridho aja dari Allah ya. Sudah ketemu surat Al-Baqarah ayat 44 ya, silakan dibaca dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, membaca Taurat. Membaca Taurat itu orang-orang Yahudi ini ayatnya diturunnya buat orang-orang Yahudi dulu. Nanti ada nggak buat orang yang Islam itu, orang yang beriman? Ada, ya. Maka tidakkah kamu berpikir? Maka di awal ini ayat ini ditegur oleh Allah, orang-orang Yahudi itu ditegur. Kau baca kitab Taurat gitu, kau ajarkan orang kebaikan-kebaikan, tapi dirimu nggak mau berbuat kebaikan. Kamu suruh orang sodako, infak. Kamu sendiri yang nerima sodako. Bagaimana kamu? Kalau kamu nyuruh orang, kau dulu berbuat. Maka kita juga begitu tuh, ya.
Maka kita juga begitu sama anak kita. Kau sholat. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang nyuruh sholat anaknya. Sholat nak ke masjid. Kata bapaknya nih. Dia ngerokok sambil telanjang dada. Gitu kan. Sambil ngerokok telanjang dada. Udah gitu anaknya di masjid ganggu orang. Bukannya sholat, mengganggu orang sholat. Gitu. Jadi dia nyuruh kebaikan. Begitu juga ustadz itu, ya ustadz kan nggak semua ustadz, paling cuma satu doang atau 2 orang ustadznya gitu ya. Mari kita makmurkan masjid, ya kan? Sholat berjamaah, saudara-saudara. Marilah kita sholat berjamaah di masjid. Kita makmurkan masjid. Masjid yang dibangun pertama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota suci Madinah, Masjid Quba, dan Rasul membangun masjid dulu sebelum membangun rumahnya. Hebat betul ceramahnya, betul nggak? Subuh kesiangan, terus zuhur sibuk, asar perjalanan, belum pulang, maghrib capean, baru pulang, isya ketiduran. Jadi kapan ke masjidnya? Nyuruh doang gitu. Khutbah Jumat lagi, iya kan? Ini Allah bertanya ini kepada orang-orang Yahudi, kepada ahli kitab. Ahli kitab itu ustadznya orang-orang Yahudi lah, gitu. Dai-nya. Apa? Dai-nya. Iya, dai-nya lah, gitu ya kan. Ini celaan atas amar ma'ruf yang tidak diiringi dengan pengamalan. Jadi dicela setiap orang yang menyuruh kebaikan tapi dia tidak mengerjakan, Allah cela. Maka Allah bertanya, wahai sekalian ahli kitab. Ditanya tuh sama Allah para ahli kitab itu. Apakah pantas kalian menyuruh manusia untuk berbuat kebajikan sedang kalian melupakan diri kalian sendiri? Pantas enggak sih? Gitu. Jadi kalau Allah bilang udah nggak pantas, apalagi kita, gitu ya, nggak pantas. Kalian tidak melaksanakan apa yang kalian perintahkan kepada mereka, padahal kalian membaca Alkitab. Dia nyuruh doang, kerja bakti, dia bagian makan. Model kayak begini, ya kan? Orang kayak begini jangan diangkat jadi pemimpin, ya kan? Jangan diangkat jadi pemimpin. Apalagi dia udah, mohon maaf ya kalau susah gitu, nunjuk. Kerjain ini ya, nyumbang enggak suruh ngerjain gitu. Apalagi di masjid nyuruh dia, ini kerjain ya, ini begini ya. Ente nyumbang berapa? Aneh mah nyumbang doa doang. Iya, nyumbang doa. Gitu. Nyuruh. Ada duit lebihan, duit masjid dikantongin. Gimana ini orang ini? Ini jangan-jangan pengikutnya ahli kitab Yahudi. Kalian tidak melaksanakan apa yang kalian perintahkan kepada mereka, padahal kalian membaca Alkitab dan mengetahui kandungannya, berupa ancaman bagi orang-orang yang mengabaikan perintah-perintah Allah. Ada ancaman. Allah mengancam buat orang-orang yang ingkar terhadap perintah-perintah Allah. Apakah kalian tidak memikirkan apa yang kalian lakukan untuk diri kalian itu? Ente mikir nggak sih? Nyuruh terus nggak melaksanakan. Gitu. Hingga kalian terjaga dari tidur dan mata kalian terbuka dari kebutaan. Abdul Razak dari Ma'mar dari Qatadah berkata tentang firman Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Ia mengatakan, dahulu Bani Israel menyuruh manusia berbuat ketaatan. Ya kan? Berbuat ketaatan, takwa dan kebajikan. Namun mereka menyelisihinya, maka Allah Azza wa Jalla mencela mereka.
kalau khutbah. Saya berwasiat, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan meninggalkan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Perintahnya nggak dikerjakan, larangannya dikerjakan. Ini bagaimana sih? Nyuruh orang. Kalau kamu nggak sanggup untuk mengerjakan, jangan nyuruh orang. Gitu ya. Ini berarti dia kalau di sini pengikut orang Yahudi. Kalau di sana memang orang Yahudi, gitu ya. Yahudi mah nggak ada beres-beresnya udah. As-Suudi Ibnu Juraij menjelaskan tentang atamuruna nasa bil birri, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan? Mereka mengatakan ahli kitab dan orang-orang munafik menyuruh manusia berpuasa dan melaksanakan sholat. Orang munafik itu menyuruh berpuasa dan melaksanakan sholat. Makanya orang munafik memenuhi masjid itu kalau bulan Ramadan, nyempit-nyempitin, apalagi hari raya Idul Fitri. Waduh, dia duluan itu, ya kan? Udah gagahnya gak kira-kira itu, ya kan? Yang pakaiannya tuh baru itu, sorbannya gede, gitu. Nanti bulan Syawal hilang, sampai bulan Sya'ban hilangnya, gak tanggung itu. Nongol-nongol nanti awal Ramadan. Ngajinya, wih dirajin betul, ya kan? Bagus sih begitu. Kalau diterusin, dia nyuruh, ya kan? Ada kultum tuh. Saudara-saudara, berpuasalah kamu. Ditanya, Mas, kenapa nggak puasa? Saya mah udur, saya mah lagi nggak enak aja gitu. Di orang, Mas, kenapa nggak sholat? Ya saya kan cuma nyuruh aja. Kan yang penting saya bisa nyuruh gitu. Dakwah gitu. Ahli kitab dan orang-orang munafik. Ini jadi berarti disatukan nih orang munafik bersama ahli kitab. Waduh, makanya jangan jadi orang munafik lah. Ahli kitab dan orang-orang munafik menyuruh manusia berpuasa dan melaksanakan sholat, namun mereka tidak mengamalkannya apa yang mereka serukan kepada umat manusia. Oleh sebab itulah Allah mencela mereka karenanya. Maka hendaklah orang yang menyuruh kepada kebaikan adalah orang yang paling bersegera dan bersungguh-sungguh melaksanakan kebaikan tersebut. Gitu. Jadi jangan dibalik-balik. Kalau jadi khotib mah datangnya duluan gitu ya kan. Datangnya duluan itu. Orang belum datang dia udah datang duluan. Itu udah kebagian orang. Gitu. Kalau subuh mah ketiduran. Ini bagaimana? Yang begini jangan dipilih jadi khotib, jangan ini orang kayak begini. Rendem aja dia di kamarnya sudah. Ya kan? Karena nyusahin orang, nyuruh-nyuruh. Apa itu kata Kimin? Apa jarkoni? Oh, Bang Kimin tahu jarkoni. Apa itu jarkoni ini? Misalnya ngajar tapi nggak pernah lakuin. Oh, itu bahasa apa itu jarkoni? Bahasa Jawa. Oh, iya jarkoni. Ngajar kayak ustaz begini. Ya, tapi nggak bisa ngelakuin. Jangan. Maka pilihannya cuma dua. Kalau kamu mau ngajar, berarti kamu harus melaksanakannya. Kalau enggak, jangan ngajar. Pilihannya cuma dua. Berhenti mengajar, atau kamu tetap ngajar, melakukan apa yang kau ajar. Mencontohkan. Gitu. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, wa tansawna anfusakum, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, meninggalkan diri kalian. Jadi dia tinggalkan dirinya sendiri. Kayak lilin nerangin orang gitu supaya kelihatan, dirinya hancur. Wa antum tatsluna alkitab afala ta'qilun, padahal kamu membaca Alkitab yaitu kitab Taurat, maka tidakkah kamu berpikir? Yakni melarang manusia mengkufuri apa yang ada pada kalian berupa nubuwah dan perjanjian di dalam Taurat. Sedangkan kalian meninggalkan diri kalian sendiri dengan menyelisih janji yang telah kami ambil dari kalian untuk membenarkan Rasul kami. Di Taurat itu udah ada cerita
kedatangan seorang rasul terakhir bernama Muhammad bin Abdullah. Ada perjanjian. Nanti kalau datang kamu taat ya? Iya. Tapi ketika datang rasulnya orang Yahudi nggak taat. Begitu juga ada orang tuh sekarang tuh ngaku-ngaku sama Ahlussunnah wal Jamaah. pengikut Rasulullah, tapi dia nggak taat sama Rasul. Ih, terlalu ini. Terlalu. Iya kan? Sewajar. Harus taat sama Rasul gitu. Kayak kemarin itu, Rasul nggak pernah merintahkan kamu akan melaksanakan perayaan tahun baru, nggak pernah, malah dilaksanakan. Sekalinya Rasul perintahkan kau ke masjid, kau baca Quran, kau infak, sodako, ini nggak ada yang dilaksanakan satu juga, kan nggak beres itu. Ini apa ini orang gitu ya? Jangan-jangan Yahudi juga kali ini ya kan? Yahudi matanya belok, mata Yahudi belok apa sipit sih? Tujuannya Allah Subhanahu wa taala mencela mereka atas perbuatan tersebut dan memperingatkan kesalahan mereka berkenaan dengan hak diri mereka, yakni menyuruh kepada kebaikan namun mereka sendiri tidak melaksanakan kebaikan itu. Jadi yang dicela bukanlah usaha mereka menyuruh kepada kebaikan. Dia menyuruh kebaikannya bagus, betul nggak? Setiap orang yang menyuruh kebaikan itu baik, tapi harus diiringi dengan perilakunya. Jangan omongannya ke barat, perbuatannya ke timur. Gitu. Ngomong sama perbuatannya beda, gitu ya kan. Jadi yang dicela itu bukanlah usaha mereka menyuruh kepada kebaikan, karena hal itu termasuk perbuatan baik dan wajib atas orang yang berilmu. Gitu. Nyuruh kebaikan itu wajib, gitu. Akan tetapi yang lebih wajib dan lebih layak bagi seorang alim adalah mengerjakan kebajikan bersama orang-orang yang ia seru dan tidak menyelisihi mereka. Gitu. Sebagaimana perkataan Nabi Syuaib ya, di surat Hud ayat 88. Ya, silakan dibuka. Surat Hud ayat ke-88. Udah ketemu Pak Rahman? Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi warzaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah mastata' wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dia Syuaib berkata, wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahinya rezeki yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup, dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Dia Syuaib, Nabi Syuaib ini alaihissalam berkata, wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya rezeki yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Ya. Maka Nabi Syuaib saja nanya, saya udah dikasih rezeki sama Allah, pantas enggak saya menyelisihi perintah Allah gitu ya. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu
Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Jadi Nabi Syuaib nanya itu sama kaumnya ya, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Udah dikasih rezeki, dikasih hidup, dikasih segala-galanya, pantas nggak kira-kira menyelisih Allah? Kan nggak pantas gitu ya. Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Dan kita juga nggak nyalahi orang, nggak. Makanya kita nggak mau nyalahin orang. Terserah saja, kamu mau salah silakan. Yang penting saya sudah sampaikan dan saya sudah lakukan, saya sudah contohkan. Yang penting kayak begitu. Maka kalau kita mau nyampaikan, contohin dulu. Contoh itu lebih baik, ya. Dakwah dengan contoh itu lebih baik. Lama-lama nih contohnya kayak begini semua nih modelnya nih ya kan, kayak pas semua bajunya nanti lama-lama itu kan. Contoh dulu, jangan nyuruh tapi dia nggak melakukan. Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Kita juga begitu. Kita akan memperbaiki ini. Pertama diri kita, kedua keluarga kita, ketiga kampung kita. Kalau kita masih sanggup, kalau enggak ya enggak apa-apa, ya. Kalau enggak ada yang ngikutin pun enggak apa-apa, karena ada contoh Nabi Sam'un tidak ada pengikutnya, tapi dia tetap Nabi. Kenapa? Karena dia menyeru dan memberi contoh. Jadi enggak ngaruh, enggak berubah, ya, enggak berubah. Kalau enggak ada pengikutnya enggak jadi nabi gitu. Enggak lah. Begitu juga kita. Enggak mesti harus jadi ada pengikutnya, enggak penting. Karena kita mendakwahkan bukan buat diri kita. Kita dakwahkan dia suruh ikut Allah dan Rasulnya. Jangan ikut saya, jangan. Karena kalau saya ngikutin saya repot ya kan. Banyak salahnya gitu ya. Dan petunjuk yang aku ikuti hanyalah dari Allah. Maka petunjuknya kita hanya dari Allah saja. Kemudian Rasulullah mencontohkan. Begitulah petunjuknya. Gitu. Kita sampaikan. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku pula kembali. Kita tawakalnya hanya kepada Allah. Kalau udah kita lakukan, kita menyeru kebaikan, kemudian dia nggak mau, tawakal saja, doain saja. Gitu. Jadi tugas Rasul juga dulu begitu mendakwahkan. Akhirnya, Khalid bin Walid yang panglima perang di Uhud itu bersama Ikrimah bin Abu Jahal, begitu nggak? Kira-kira orang nyangka nggak dia masuk Islam? Kalau sekarang nggak disangka, tiba-tiba dia masuk Islam. Yang penting dakwahin saja. Gitu. Jadi kalau ada orang yang benci sekali sama kita, terus saja kita dakwahin, ya, dakwahin. Biar diginiin tuh ya kan sama orang ya Dri gitu. Jangan diingat-ingat perbuatan jahat orang itu, jangan diingat ya, ingat-ingat tuh. Jangan mengingat perbuatan orang yang jahat, akan sakit hati, nggak enak, lupain aja bodo amat, bilang gitu. Masa nggak bisa sih cuek sama orang yang jahat gitu. Ini sama orang yang baik mah cuek, sama orang jahat nggak cuek, terbalik, hatinya jadinya dongkol, hatinya sakit. Ketika hatinya sakit, otaknya ngeres, akhirnya otaknya geser, stroke dia. Dari mana? Dari mana? Kenapa? Hatinya sakit, gitu. Selalu mengingat kejelekan orang. Begitu juga kita sama istri. Ingat tuh. Jangan diingat-ingat kejelekan istri. Yang diingat itu kebaikan. Maka kita cinta terus sama istri itu. Coba dah. Kalau kita ingat kejelekan istri, kita punya duit juga nggak ngasih banyak sama dia itu kan. Ditaruh di dompet, selip-selipan ini celana, selip-selipan baju gitu. Kalau zaman dulu ditaruh peci itu, selipan pecinya Pak Sugeng diselipin duit semua itu, jangan-jangan duit semua. Gitu. Ya, jadi jangan diingat-ingat gitu ya. Jangan diingat-ingat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Wa'il, ia menceritakan, dikatakan kepada Usama, dan ketika itu aku diboncengnya. Tidakkah engkau menasihati Utsman?
Maka Usamah berkata, apakah kalian kira jika aku menasihati Utsman aku akan menyampaikannya kepada kalian? Gitu. Sesungguhnya aku telah berbicara empat mata dengan Utsman tanpa menimbulkan masalah yang aku sangat berharap tidak menjadi orang pertama yang membukanya. Jadi kalau mau nasihatin jangan di depan orang teriak-teriak, weh, lu nggak bener lu ya. Bagaimana sih? Datang, assalamualaikum, Mas Jarwo. Ada Jarwo nggak namanya? Jarwo. Yang kuat. di TV itu. Jarwo kuat. Jarwo kuat ya. Mas Jarwo. Mas Jarwo. Ayo kita ke masjid, gitu ya. Oh begini. Ya udah, besok lagi kita datang lagi. Nggak bosan-bosan ya orang datang kayak gitu ya. Gitu. Tapi kalau dia udah marah-marah, banting pintu, assalamualaikum, udah bro, jangan datangin lagi udah. Gitu. Demi Allah, aku tidak akan mengatakan kepada seseorang, sesungguhnya engkau ini adalah sebaik-baik manusia, meskipun yang ada di hadapanku adalah seorang penguasa, karena aku telah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang pun bertanya, apa yang engkau dengar dari beliau? Jadi orang-orang nanya sama Usamah tentang hadis Nabi. Dulu para sahabat kalau dibilangin ini ada perkataan Rasul gitu, itu langsung tuh ngumpul, ngedenger tuh, dihafal dulu tuh. Kalau sekarang emang enggak, ya kan? Kalau didengerin disampaikan hadis Nabi, udah ada jawabannya terlalu banyak. Udah dengerin saja sih, ya. Usamah menjawab, ya. Karena Nabi bersabda. Apa sabdanya? Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa fin nari fatandaliku bihi. Aqtabuhu fayaduru biha fin nari kama yadurul himaru birahahu fayutifu bihi ahlun nar fayaqulun ayyu fulan ma asabak alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqulu kuntu amurukum bil ma'rufi wa la ati wa anhaakum 'anil munkari wa ati. Kelak pada hari kiamat, kata Nabi, ini bahayanya nih. Ini hati-hati. Jadi ustadz berat lah. Jadi ustadz itu berat. Jangan sembarangan. Apalagi kalau udah dipanggil ustadz gitu. Aduh, jangan. Makanya manggil saya Pak Haji aja lah. Ya kan? Manggil saya Pak Haji, jangan ustadz. Ngeri. Kalau ngeri baca hadis Nabi ini. Dipanggil ustadz tuh ngeri gitu ya kan. Kelak pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki, lalu dia dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian ususnya terburai. Dan ia berputar-putar di dalam neraka seperti keledai mengitari penggilingannya. Terburai perutnya. Orang neraka ngelihat nih. Ini coba lihat. Maka para penghuni neraka mengelilinginya seraya berkata, dikelilingin, dia muter gitu, ususnya terburai. Dikelilingin sama orang neraka. Dikelilingin. Maka para penghuni neraka mengelilinginya seraya berkata, nanya sama orang itu, wahai fulan, enggak disebut si Ustadz A, B, enggak disebut. Ustadz fulan, ya kan? Wahai fulan, apa yang menimpa dirimu? Bukankah engkau dahulu selalu menyeru kami berbuat kebaikan dan mencegah kami dari kemungkaran? Ditanya tuh, dia ditanya. Kamu kan dulu ngajak aku kebaikan. Kenapa lu masuk neraka sampai terburai begitu? Iya kan? Orang itu menjawab. Yang muter-muter kayak keledai itu menjawab. Dahulu aku menyuruh kalian berbuat kebaikan, namun aku tidak mengerjakannya. Nyuruh anaknya sholat, dia nggak sholat. Gitu. Bapak apa namanya itu? Dahulu aku menyuruh kalian berbuat kebaikan, namun aku tidak mengerjakannya. Dan aku melarang kalian berbuat kemungkaran, namun aku sendiri mengerjakannya. Dia yang melarang, dia yang ngerjain. Kau jangan minum minuman keras, nah, jangan. Itu nggak baik. Sekalinya anaknya ngelihat lagi minum minuman keras, botol apa kaleng sih? Botol. Halo, ada botol, ada kaleng. Dia minum. Bapak katanya, kok minum minuman keras? Dia jawab apa?
untuk menghangatkan tubuh katanya di pelongok, ya kan? Jangan judi ya nak ya, jangan ya nak judi ya. Bapaknya main gaple, main apa tuh? Judi, ketahuan sama anaknya, ya kan? Dipoto lagi sama anaknya, cetrek gitu, kasih tahu emaknya, wah digebukin bapak anaknya itu sama bapaknya. Gitu. Judi dia, ngajarin saya jangan judi, jangan minuman, bapak judi, bapak minuman, nggak bener ya kan? Kemudian di surat As-Saff tuh ayat 2 dan 3. Iya, silakan dibaca tuh ya. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Surat 61 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, ini buat orang yang beriman spesifikasinya. Tadi ayatnya buat orang Yahudi. Gitu. Diingatkan orang beriman. Ya unida namanya, peringatan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa sih kamu mengatakan? Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat, apa yang tidak kamu kerjakan? Ditanya sama Allah. Ditanya sama Allah. Di dunia aja udah ditanya itu, ya kan? Apalagi nanti di akhirat, pertanggungjawabannya berat. Ya. Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat, apa yang tidak kamu kerjakan? Ditanya sama Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah. Orang itu dibenci sama Allah, murka Allah sama orang itu. Iya kan? Di dunianya saja Allah murka, apalagi nanti di akhirat. Gitu. Amat besar kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Gitu. Maka jangan kalau kita belum mampu gitu untuk nyuruh orang gitu, belum mampu mengerjakan, jangan nyuruh lah, ya. Jangan nyuruh. Tapi kalau kayak Pak Sugeng bos gitu nyuruh anak buahnya ngerjain kerjaannya, ya nggak apa-apa itu. Maksudnya kebaikan-kebaikan yang dia sendiri nggak sanggup, jangan. Iya, ya kan? Kayak ya suruh baca Quran, dia sendiri nggak baca Quran, ya. Suruh sholat, suruh puasa. Ada orang bercerita tentang haji. Kalau orang mau pergi haji, ada walimatul safar, ya. Dia ceramah. Saudara-saudara, pergi hajilah. Karena rukun haji adalah rukun Islam yang terakhir, gitu kan? Cerita dia kisah bagaimana orang pergi haji, dia nyuruh pergi haji, gitu. Ditanya, Pak Ustadz sudah berapa kali pergi haji? Alhamdulillah saya belum pernah gitu. Kenapa kamu bercerita begitu? Cerita yang lain aja sih, cerita yang lainnya dulu, jangan cerita itu, gitu. Boleh nggak dia menyampaikan gitu? Boleh, cuma Allah nggak suka. Belum mengerjain dia cerita, gitu. Apa sih yang udah dikerjain? Sholat, cerita sholat aja dulu. Gitu. Bukan nggak boleh. Mengajak orang pergi haji boleh nggak? Boleh. Bukan nggak boleh. Itunya bagus. Gitu. Ngajak orang umroh boleh. Gitu. Ada yang lagi parah lagi, ya kan? Saudara-saudara, siapa saja yang hajinya berkali-kali dolem. Ya Allah. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Iya. Karena saya belum ada kesempatan. Bagaimana sih? Ini orang aneh-aneh lagi ya, gitu ya. Jadi janganlah kita mengatakan sesuatu yang kita belum sanggup
melakukan. Jangan memerintahkan kepada orang. Jangan mengajar kalau kita nggak sanggup untuk melakukan. Ya. Ya mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan apa yang kita katakan, ya. Sehingga Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita, dan Allah berikan rahmat kepada kita dan keluarga kita, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.